Oke, kita lanjutkan yang tadi Nur Hasana. Masih bisa saya lanjut pertanyaanku? Boleh, boleh, boleh. Saya bertanya begini, Jelaskan. lanjutannya yang tadi, nah. Jelaskan mengapa ada Kan, banyak. Kenapa? Jelaskan mengapa ada banyak klausul di dalam polis asuransi. Apa tadi? Banyak klausul di dalam polis asuransi. Oke, dan saya ingin bertanya sedikit, kan ini asuransi digunakan untuk perusahaan, misalnya untuk meminimalisir resiko seperti kebakaran atau ada bencana alam yang lain. Kalau misalnya perusahaan tidak menggunakan asuransi, apakah sama dampaknya dengan dia menggunakan asuransi ataukah tidak? Terima kasih. Kalau mengerti apa pertanyaanku? jadi intinya itu apakah perusahaan yang tidak menggunakan asuransi itu sama dengan tidak pakai asuransi atau tidak dalam meminimalisir resiko? Perusahaan yang tidak Oke. Udah semua ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 6 belum? Oh, kelompok tak balik. Kelompok, oh iya, kelompok 6 kita. Kelompok 7, 7, 8, 9, 10, 11. Kelompok 12 belum? Oh, enggak ada. Oke. Time to menjawab. Oke, di sini kelompok kami akan menjawab yang pertanyaan pertama, yaitu dari kelompok 7, Bella Aprila, yang akan dijawab oleh anggota kami, Nuzul Syaputra. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Bella. Jadi tadi pertanyaannya mau jelaskan tanggapan Anda jika sebuah perusahaan transportasi memiliki ratusan kendaraan, apakah lebih baik mengasuransikan setiap kendaraan atau perusahaan tersebut menyisihkan sebagian uang atau pendapatan untuk mengatasi risiko-risiko yang akan terjadi? Jadi jawabannya itu, jika saya berada di posisi perusahaan transportasi tersebut, saya akan memilih untuk mengalihkan risiko dengan mengasuransikan seluruh kendaraan. Karena asuransi kendaraan menjamin pertanggungjawaban hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan atau pengoperasian kendaraan dan juga menyediakan asuransi kerusakan fisik pada kendaraan, asuransi pembayaran pengobatan, dan perlindungan terhadap pengemudi yang tidak diasuransikan, sehingga diperoleh beberapa manfaat, yaitu adanya penggantian terhadap kerugian, kemudian mengurangi kekhawatiran dan ketakutan, dan yang terakhir itu menjadikan sumber dari dana investasi serta pencegahan kerugian, adanya peningkatan kredit. Sekian dan terima kasih. Dari saudara Bella Aprila kelompok 7 sudah bisa memahami jawabannya? Saudari Baik, Bella. terima kasih. Oke, selanjutnya lagi akan dijawab pertanyaan. Oke, tunggu dulu ya.
Oke, selanjutnya di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Saudara Aul, yang dijawab oleh Nuzul Syahputra lagi. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya itu mengapa asuransi disebut kontrak berdasarkan Atmos Good Faith? Jadi jawabannya yaitu produk asuransi terbentuk karena ada Atmos Good Faith atau itik baik dari kedua belah pihak, yakni pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian pada kedua belah pihak. Sebagai calon nasabah, salah satu bentuk itikat baik itu adalah mengungkapkan secara mendetail dan jelas kondisi dari objek yang diasuransikan. Contohnya yaitu saat mengambil asuransi kesehatan, maka Anda perlu mendeklarasikan rekam medis. Ini akan menjadi bahan pertimbangan asuransi dalam menerima atau menolak permohonan polis asuransi Anda. Sekian. Bagaimana jawaban dari kami atas pertanyaan Saudari Nurulkat Aulia? Baik, terima kasih. Oke, kemudian di sini kami akan menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 4, Indra Bandani, yang dijawab oleh anggota kelompok kami, Rizky Yandi. Baik, terima kasih. Apakah asuransi bisa digunakan untuk mencari untung? Pendengaran lazim terdengar, namun penilaian bahwa asuransi bertujuan mencari untung jelas keliru. Karena asuransi merupakan produk pertanggungan, bukan seperti tabungan yang menampung produk perbankan. Apalagi produk investasi yang merupakan produk pengembangan dana. Sebagai produk pertanggungan, manfaat yang ditawarkan dalam asuransi adalah pelindungan terhadap risiko. Walaupun di masa kini hanya produk asuransi yang dikombinasikan dengan investasi, patut diingat, manfaat utama yang ditawarkan asuransi tetaplah perlindungan terhadap risiko. Baik, terima kasih. Apakah Saudara Dinda menerima jawaban dari Saudari Kiki? Bagaimana tanggapan kelompok 4 atas jawaban dari Saudari Rizkyandi?
Oke, selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 yang akan dijawab oleh Saudara Panji. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan saya Pak Arya, mengapa asuransi disebut Disebut sebagai Berprinsip. prinsip indemnity atau ganti rugi. bahwa produk asuransi bukanlah produk yang menawarkan keuntungan? Juga bisa kita sampulkan dari indemnity, salah satu prinsip asuransi, prinsip ini menegaskan manfaat dan asuransi adalah mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi sesuatu risiko ke posisi sebelumnya terjadi risiko. Contohnya, seorang membeli asuransi kesehatan agar ketika ia jatuh sakit dan harus keluar dana untuk biaya pengobatan, maka perusahaan tersebut akan menggantikan biaya yang ia keluarkan pengobatan, sehingga posisi keuangan seseorang akan kembali sehat seperti sebelumnya terjadi risiko sakit. Prinsip indemnity ini sekaligus bertujuan menghalau para pihak yang berusaha melakukan kesehatan asuransi. Salah satu contoh kejahatan asuransi ialah ketika seorang oknum nasabah sengaja memiliki beberapa polis asuransi untuk memperoleh manfaat yang berkali lipat saat terjadi risiko dengan melakukan pemalsuan data atau tindakan yang tidak jujur ketika proses pengajuan klaim. Mungkin itu saja. Oke, bagaimana tanggapan dari jawaban kelompok kami untuk Saudari Eka, kelompok 8? Baik, terima kasih.
Oke, baik, di sini kami akan menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 1, Mutiara yang dijawab oleh Saudara Rizky Andi. Baik, terima kasih. Apa saja klasifikasi risiko dalam asuransi? Yang pertama itu risiko murni. Risiko asuransi murni adalah risiko yang bila terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Kedua, risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki dua kemungkinan bila peristiwa yang dianggap risiko itu benar-benar terjadi. Berbanding terbalik dengan risiko murni, contohnya saat berinvestasi saham di bursa efek, proses investasi itu akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu adalah kemungkinan untung secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian. Selanjutnya risiko khusus. Risiko khusus yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal pribadi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Misalnya pengangguran ataupun seorang pencuri. Saat seseorang mencuri, risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu itu. Itu saja. Risiko fundamental. Kebalikan dari risiko sebelumnya, risiko fundamental bisa menimbulkan dampak yang sangat luas. Terdapat faktor atau pihak tertentu yang menyebabkan risiko ini seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, dan lain sebagainya. Risiko individu. Selanjutnya risiko individu. Risiko individu merupakan berbagai macam kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaan maupun risiko tanggung jawab. Individu risk terbagi menjadi beberapa kelompok seperti personal risk, property risk, dan liability. Lanjut, risiko harta. Risiko harta berkaitan dengan kepemilikan suatu benda akibat pencurian, kehilangan ataupun kerusakan. Risiko harta memiliki dua jenis, yakni kerugian secara langsung dan kerugian tak langsung. Yang terakhir, risiko tanggung gugat. Ada risiko tanggung jawab yang harus kamu berikan kepada pihak lain. Sebenarnya risiko ini membutuhkan menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kamu lakukan. Contohnya dalam peristiwa kecelakaan saat kamu menabrak orang lain, inilah yang disebut dengan risiko tanggung gugat. Ya, itu saja. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok 1 atas jawaban dari Saudari Rizky Andi? Oke, terima kasih. Berarti secara garis besar itu hampir sama dengan klasifikasi risiko yang lainnya ya. Oh, iya. Oke, makasih. Sama. Oke, baik, di sini kami akan menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 10, yaitu Saudari Septia ini, yang akan dijawab oleh Saudara Nandro Saputra. Jadi pertanyaan tadi yaitu contoh tips-tips memilih asuransi jiwa yang tepat.
Jadi jawabannya yaitu yang pertama, lakukan riset dan pahami produk asuransi jiwa. Riset yang dimaksud di sini adalah memahami seluk-beluk produk asuransi jiwa agar Anda tidak terjebak dan memilih produk asuransi yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua yaitu tentukan alasan kenapa Anda perlu asuransi. Dan yang terakhir yaitu pilih premi asuransi sesuai budget. Sekian. Bagaimana tanggapan Saudari Tete ini atas jawabannya? Iya, Kemika sudah, terima kasih. Oke. Baik, di sini kami akan menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 2, Saudari Rahmaniar, yang akan dijawab lagi oleh Saudara Nuzul Syaputra. Oke, baik. Di sini pertanyaannya yaitu mengapa antara tertanggung dan penerima manfaat asuransi harus memiliki insurable interest. Jadi jawabannya yaitu prinsip insurable interest mengatur bahwa permohonan asuransi yang bisa diterima hanyalah permohonan yang diajukan oleh calon nasabah yang punya hak ekonomi secara langsung terhadap tertanggung. Misalnya Anda hanya bisa memiliki polis asuransi kerugian atas toko atau properti yang lain yang kamu miliki. Permohonan Anda untuk memiliki polis asuransi kerugian atas toko gudang ataupun properti milik orang lain pastilah ditolak. Begitu pula halnya dengan seseorang yang tidak memiliki ikatan keluarga inti dengan pemilik perusahaan X. Tidak bisa membeli asuransi jiwa dengan tertanggung pemilik perusahaan X. Prinsip insurable interest ini bertujuan untuk menghindari seseorang yang tidak memiliki hak ekonomi terhadap seseorang mengambil keuntungan dari manfaat produksi asuransi tersebut. Sekian. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok 2, Rahmaniar, atas jawabannya? Waktu Zoom-nya tinggal 10 menit. Bagaimana Saudari Rahmaniar? Ya, baiklah.
Loh, apa? Apa? Iya, saya bikinkan. Iya, saya bikinkan. Iya, saya bikinkan. Oke, baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11, yaitu Saudari Sukma, yang dijawab oleh Saudara Nuzul. Silakan. Di sini pertanyaannya yaitu produk asuransi apa sajakah yang menanggung jenis resiko? Jadi jawabannya yaitu yang pertama asuransi kesehatan, kemudian asuransi jiwa, kemudian asuransi mobil, kemudian asuransi melahirkan, kemudian ada asuransi pendidikan, asuransi properti, dan yang terakhir yaitu asuransi proyek. Baik, bagaimana tanggapan atas jawabannya untuk kelompok 11? Untuk Mas Zulfiani. Bisa dijelaskan satu saja untuk resiko pendidikannya, asuransi pendidikan itu apa? Bagaimana contoh resikonya apa? Jadi misalnya asuransi kesehatan, jadi asuransi kesehatan itu menanggung objek risiko berupa biaya kesehatan. Karena itu asuransi kesehatan menjadi solusi atau risiko murni, risiko khusus, ataupun risiko individu. Sebab itu asuransi ini akan memberikan uang penggantian atas biaya perawatan medis di rumah sakit bila Anda jatuh sakit. Kemudian asuransi jiwa, asuransi lainnya yang tidak kalah penting adalah asuransi jiwa yang menanggung nilai ekonomi hidup seseorang. Misalnya begini, seseorang yang berpenghasilan 10 juta rupiah akan membuatnya keluarganya kehilangan manfaat penghasilan itu bila dia meninggal. Bentuk kompensasi dari asuransi jiwa berupa santunan tunai untuk menggantikan penghasilan orang itu sehingga keluarganya bisa melanjutkan hidup dengan layak. Kemudian yang ketiga itu asuransi mobil, tidak hanya manusia, kendaraan juga memiliki asuransi untuk menanggung kerugian dengan seperti lecet dan sebagainya. Karena tingginya angka kriminalitas di ibu kota seperti Kendari, asuransi kendaraan seperti asuransi mobil layak dijadikan pertimbangan untuk Anda miliki. Kemudian asuransi melahirkan, di sini bagian dari asuransi kesehatan. Jadi berbagai jenis risiko yang ditanggung meliputi biaya melahirkan, keguguran, perawatan pra dan pasca melahirkan, sampai meninggalnya ibu dan atau janin. Dan atau janin, asuransi melahirkan menjadi solusi atas risiko murni dan risiko khusus yang mungkin saja terjadi di masa mendatang. Kemudian asuransi pendidikan di sini yaitu bagian dari asuransi jiwa. Simpelnya begini, bila terjadi risiko cacat, total, tetap, atau meninggal dunia pada peserta, asuransi pendidikan akan memberikan santunan berupa pertanggung biaya sekolah anak-anak yang ditinggal. Layaknya asuransi jiwa, asuransi pendidikan bisa jadi solusi untuk menghadapi jenis risiko khusus dan risiko individual. Terlebih bila asuransi itu dikaitkan dengan investasi atau unit link sehingga bisa mengatasi risiko spekulatif untuk biaya pendidikan di masa yang akan datang. Kemudian yaitu asuransi properti. Di sini memberikan pertanggungan bila terjadi kerugian pada properti pemegang polis. Contohnya, biaya ganti rugi atas rumah tinggal yang kebanjiran, terbakar, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa perusahaan juga memberikan manfaat asuransi properti seperti biaya akomodasi tempat tinggal sementara. Karenanya asuransi properti amat penting untuk dimiliki guna mengatasi risiko individual, risiko harta, risiko murni, risiko khusus, risiko sampai risiko tanggung gugat.
Kemudian yang terakhir yaitu asuransi proyek. Di sini risiko tanggung gugat amat mungkin terjadi saat mengerjakan suatu proyek. Untuk itulah asuransi proyek berguna untuk meminimalisir dampak risiko tanggung gugat selama masa pengerjaan suatu konstruksi atau proyek. Manfaat risiko ini juga mencakup tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, kerusakan alat berat, kecelakaan kerja, dan lain sejenisnya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Oke, mungkin di sini waktunya udah mau habis, jadi kita pindah lagi ke sesi ketiga ya.